Selamat pagi untuk anak-anak yang SMP dan SD. Selamat pagi. Ya baik, karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang mulai dengan saat ini kalian harus senantiasa dibimbing, dituntun dan didorong untuk tumbuh menjadi benar-benar generasi yang kepada kalian kami bisa menitipkan masa depan bangsa ini. Yang saya hormati Bapak Camat Sanonggoang, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, yang saya hormati para kepala desa yang bersepadan hadir pada siang hari ini, Bapak Ketua MUI, Ketua KUA ya, Kepala KUA, kemudian yang mewakili dan Babin Sanonggoang. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi, sebelum kami masuk kepada materi yang akan kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Densus Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri. Untuk saat ini kami bertugas di Jakarta di Densus 88 Anti Polri, dan wilayah tanggung jawab kami saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk sedikit ke dalam materi mengenai penguatan wawasan kebangsaan. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi, mengawali penyampaian materi kami hari ini, kami ingin sedikit menginformasikan kepada kita sekalian, kepada Bapak Camat dan seluruh warga Kecamatan Sanonggoang ini, kenapa penting dan urgent untuk dilakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan ini di wilayah Kecamatan Sanonggoang. Ada beberapa alasan yang berkaitan dengan terutama yang menyangkut dengan bidang kami, yaitu masalah terorisme. Jadi persoalan terorisme memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa, dan itu suatu kabar yang gembira sekali buat kami, bahwa sebenarnya kami tidak perlu capek-capek ngomong tentang intoleran, radikalisme dan teroris di sini, karena persoalan toleransi ini sebenarnya sudah menjadi darah daging dari kita orang Manggarai, terutama yang ada di Sanonggoang ini. Di desa ini tadi, desa apa namanya tadi? Desa Golokempo. Desa Golokempo ini, meskipun 90% adalah warga non-muslim, tetapi amir pemimpinnya adalah orang yang muslim, dan itu tidak disoal. Dan informasi yang lainnya lagi bahwa dalam satu keluarga itu ada yang muslim, ada yang katolik, dan itu sudah turun-temurun. Saya kira kita tidak ada soal berkaitan dengan toleransi. Tetapi kita juga tidak bisa menampik fakta bahwa dari tempat yang kita berpikir, kita merasa ini baik-baik saja, aman-aman saja, tidak mungkin ada ini, tidak mungkin ada itu, ternyata faktanya berbicara lain. Meskipun itu baru satu
dan tentunya ada sel tidur itu. Tapi yang sudah menjadi pelaku teror aktif itu ada, dan itu dari daerah Samanggoang ini, dari Bairacer. Dia bukan lagi sel tidur, bukan lagi ini, tapi sudah menjadi pelaku teroris aktif. Entah lebih dari 5 orang yang sudah mati dengan cara dia iris-iris badannya, dia godok lehernya, lalu kalau dulu video-videonya beredar secara masif di media sosial, di YouTube, mereka bikin channel YouTube, tapi oleh Kemenkominfo itu di take down karena itu tidak baik untuk perkembangan anak-anak dan juga tidak baik untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi itu. Jadi pentingnya kenapa kami hadir di tempat ini, karena itu kami dari Densus 88 berterima kasih banyak kepada Bapak Camat yang sudah memberikan kesempatan dan berperan aktif untuk memerangi hal-hal ini. Jadi saya minta perhatian kita nanti, jangan sampai ini hanya seremonial biasa saja, tidak perlu kita terlalu ini. Jangan, sel tidur itu ada di sini. Jika kita biarkan, kita apatis mulai dari sekarang, maka itu akan berkembang dan akan lahir busron yang dari Bairacer itu, busron alias Qatar alias Farel itu akan ada lagi pengikut-pengikutnya. Ya. Kemudian anak-anak yang di belakang mohon perhatikan dengan baik, karena jangan sampai kalian berpikir bahwa teroris itu urusan orang tua. Ingat baik-baik, pelaku teroris Surabaya itu juga melibatkan anak-anak. Ya, anak-anak. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kita akan sedikit masuk ke materi mengenai penguatan wawasan kebangsaan. Nah, untuk adik-adik yang SMP, ada yang paham tentang apa itu wawasan kebangsaan? Ada? Kalau ada nanti saya kasih hadiah yang tahu. Baik, adik-adik sekalian ya, wawasan kebangsaan itu sederhananya begini. Itu pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, nilai-nilai budaya yang melekat pada suatu bangsa. Ya. Nah, apa sih sejarah dari bangsa Indonesia ini? Bagaimana bangsa Indonesia ini bisa terbentuk? Apakah hasil hadiah dari orang, ataukah pemberian dari orang, atau melalui suatu perjuangan? Melalui suatu perjuangan, ya adik-adik ya. Nah, perjuangan ini tentu banyak mengorbankan, baik itu harta benda, nyawa. Tidak terhitung entah berapa juta jumlah rakyat Indonesia yang meninggal guna memperebut kemerdekaan, guna terbentuknya satu negara yang pada saat ini kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa kita ini bersepakat agar kita bersatu dalam negara yang kita namai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik yang SMP, ada yang tahu apa itu 4 pilar kebangsaan? Ayo, masih ada hadiah. 4 pilar kebangsaan, atau belum masuk materi itu kalian? Saya kira sudah ya. Oke, 4 pilar kebangsaan itu yang pertama Pancasila. Undang-undang, oke. Ayo maju. Siapa lagi? Bisa maju sini, maju sini. Mari. Adik-adik yang pernah lagi. Jangan takut salah.
Nah, coba satu orang maju sini, maju. Ah, ini kalau angkat tangan maju. Baik, kau perkenalkan namamu, kelas berapa? Ya, perkenalkan, nama saya Tresia Fialdis, bisa dipanggil Aldis. Saya berasal dari Rambang, Desa Gunung. Kelas 2 SMP Negeri 5 Sanggua, ya. Kecamatan Sanggua. 4 pilar kebangsaan adalah 4 pilar kebangsaan adalah Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Baik, kita kasih tulisan. Nanti kasih dia hadiah. Mari sini. Baik, ya. Pelajar itu harus berani ya. Salah itu nomor 2. Harus berani dulu. Karena kita sedang belajar. Jadi jangan sampai ada pelajar mulai dari anak-anak yang SD, SMP itu tidak berani ketika ingin menjawab sesuatu atau diberi pertanyaan. Harus berani menjawab. Karena itu adalah bagian dari proses belajar. Baik, Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, kenapa kita mulai dari 4 pilar kebangsaan tadi itu ya? Ya, karena salah satu persoalan di samping hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa ada korelasi yang sangat erat antara persoalan-persoalan yang mengiringi tumbuh kembang dari anak-anak kita itu, yang diantaranya tadi itu adalah dipengaruhi oleh faktor bullying tadi itu akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kemudian anak-anak ini menjadi rentan disusupi oleh paham-paham intoleran, radikalis, dan terorisme. Jadi ketika misalnya keluarga yang adalah dasar pembentukan mental karakter dari anak-anak itu, dari sana sudah mulai timbul persoalan, maka yakinlah anak-anak kita ini akan sangat mudah sekali untuk digiring ke hal-hal yang merugikan kehidupan kita bersama. Seperti tadi yang kami sudah gambarkan di awal, itu di beberapa tempat kejadian-kejadian terorisme ini juga melibatkan anak-anak dan perempuan. Mungkin ada masih segar dalam ingatan kita, bom di Surabaya itu dari anak-anak juga, kemudian perempuan yang menyerang Mabes Polri itu yang terakhir itu ya. Nah itu kenapa orang-orang ini kemudian punya giroh atau semangat yang kuat untuk merusak keberagaman atau kehidupan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tadi kekurangan pengetahuan mereka terhadap nilai-nilai, sejarah, budaya yang melekat pada bangsanya, tidak mencintai ideologi negaranya, bahkan menolak ideologi yang resmi dari negara. Banyak sekarang paham-paham itu, paham-paham transnasional itu yang menolak yang namanya Pancasila. Pancasila itu togut. Undang-undang dasar itu adalah undang-undang buatan manusia. Jadi karena itu mereka berkeinginan untuk mendirikan atau menggantikan ideologi yang kita sudah pahami. Apakah paham-paham itu tidak ada di sekitar kita? Ada, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Jadi tentunya ada. Kalau sampai kami itu sudah hadir di tengah bapak-bapak sekalian itu,
itu berarti ada hal-hal serius yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk menangkalnya, untuk mencegah jangan sampai ini berkembang menjadi kelompok-kelompok teroris yang tentunya akan merugikan. Apalagi kita di Manggarai Barat ini adalah kabupaten yang baru bertumbuh dari sektor pariwisatanya. Kita sudah diberi label kota super premium, bukan super mie ya, kota super premium. Nah tentu banyak harapan-harapan yang boleh kita gantungkan untuk masa depan daerah kita ini di Manggarai Barat ini. Karena itu jangan sampai persoalan-persoalan terorisme ini, persoalan-persoalan intoleran radikal ini itu bertumbuh kembang di kabupaten kita ini. Sehingga peristiwa seperti yang terjadi di Bom Bali 1, Bom Bali 2, dan tempat-tempat lain itu tidak boleh terjadi di sini. Biar cukup si Qatar itu saja yang menjadi pelaku teroris dari kita, dari Manggarai Barat ini. Jadi Bapak Camat dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mencintai bangsa dan negara adalah menjadi jawaban penting yang menjadi satu keharusan yang harus ditanamkan dalam diri setiap warga negaranya. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang berpikir untuk menggantikan ideologi Pancasila, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan paham-paham yang lain. Kita rawat bersama, kita pupuk. Kita juga paham-paham transnasional itu masuk ke dalam bangsa dan negara kita dengan melakukan hal-hal kecil seperti ya diantaranya seperti yang kita buat pada hari ini. Ada apel kesadaran. Jadi kalau kita kasih nama yang tadi itu apel kesadaran namanya. Bagaimana Bapak Camat ini memberikan kesadaran kepada kita semua, baik yang orang tua ini, adik-adik ini, untuk mencintai bangsa dan negaranya. Dimulai dari tadi menolak bullying, kemudian tidak boleh bersikap apatis dalam lingkungan sosial masing-masing, tidak memelihara hal-hal yang tidak baik. Contoh misalnya anak-anak ya. Jadi jangan kira anak-anak sekolah ini ketika kamu melawan orang tua, melawan guru, maki-maki, kamu bermain dengan temanmu tapi bapak mama yang dimaki, itu sebenarnya hal-hal yang akan mengantarkan kalian itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa saja menjadi pelaku teroris di kemudian hari. Ya. Kemudian penting juga untuk kita pahami, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa teroris itu bukan milik satu agama tertentu ya. Yang menjadi persoalan kita yang rumit juga, yaitu soal pemahaman kita. Kadang-kadang yang Katolik ini merasa, itu kan persoalan mereka yang beragama lain, bukan di agama kami. Jangan. Teroris itu persoalan kemanusiaan. Dan itu ada dalam setiap agama. Ya, di Myanmar sana itu terorisnya ya orang Buddha. Di Amerika itu orang Katolik. Di Inggris, jadi di setiap agama itu ada. Bahkan di Indonesia itu salah satu pelaku bom Alam Sutra dulu itu di Mall Alam Sutra yang menggunakan bahan kimia pertama kali itu orang Katolik. Jadi jangan merasa GR ini, merasa akhirnya orang yang Katolik juga apatis, itu biarin aja, bukan urusan kita itu. Jangan. Lalu kadang-kadang kita juga ini menyempitkan, teroris itu oke, itu hanya perbuatan. Hal-hal lain yang menyertai itu diabaikan. Sebenarnya kalau kita mau lebih mendalam lagi,
persoalan teroris ini justru karena perilaku-perilaku individu-individu dari warga bangsa itu. Coba Bapak Ibu lihat ya, bagaimana kondisi yang ada di media sosial kita saat ini. Baik itu Facebook, TikTok, kemudian Snap, apalagi lah yang lain-lain ya. Banyak sekali kita saling membuli dari itu. Kemudian kadang-kadang mencela agama dan keyakinan orang lain. Nah itu faktor-faktor pemicu juga. Jadi orang yang tadinya tidak berpikir untuk, ya saya selalu mengambil contoh sederhana beginilah. Katakan misalnya, ada salah satu warga kami dari Lembur itu misalnya, dia ini menjadi pelaku pemerkosaan sampai korbannya itu meninggal dunia, misalnya begitu. Saya yakin sifat dari perbuatan dia memperkosa lalu membuat hilangnya nyawa orang lain itu semua orang tidak sepakat dan tidak setuju, bahkan mengutuk perbuatan itu, gitu. Ya. Tetapi ketika misalnya orang di luar orang Lembur itu misalnya, saban hari tidak ada omongan lain, memang mereka orang Lembur. Jadi digeneralisir, begitu. Tidak berupaya untuk bagaimana persoalan pemerkosaan ini kemudian disertai dengan pembunuhan ini itu berhenti sampai di situ. Tidak ada lagi pelaku atau korban-korban lain berikutnya. Tidak dibuat upaya itu, malah saling ejek. Nanti lama-lama yang normal-normal ini seperti kami misalnya, oleh kapan bigota, combel disesukta gitu. Gitu deh. Begitu juga yang teroris ini. Jadi ketika ada kejahatan, lalu kita semua menjadi jahat. Jadi jahat itu tidak pada perbuatan. Jahat itu mulai dari pikiran, kemudian disertai dengan yang verbal tadi itu, lalu disebarluaskan melalui platform-platform media sosial. Sesungguhnya kita itu sudah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Jadi saya harap Bapak Ibu, adik-adik yang ada di sini, terutama mereka yang punya hobi untuk bermedsos ini, remetin yang hal medsos, gitu kan? Laku banget kan, sales mobil itu masuk, kayak gitu-gitu, lagi pakai bedak, ngapain gitu? Ya kalau hanya begitu-begitu ya silakan lah ya. Tapi jangan sampai mari sudah kita bikin bom, mari sudah kita ini, itu jangan sampai. Atau mari sudah kita ikut kajian kelompok ini, kita merencanakan untuk bagaimana, karena ini dalam pandangan kelompok teroris, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berada di luar kelompoknya itu adalah togut semua. Apalagi yang berpakaian kiki seperti Pak Camat ini sasaran begini togut ini, kan itu halal darahnya untuk ditumpahkan, darah dan nyawanya itu halal, itu jadi soal ya, kita cegah. Nah, kami beberapa bulan yang lalu itu, tahun lalu ya, kami mengadakan beberapa kegiatan yang bermula dari Desa Waraloka, kemudian di Desa Golondoa, kemudian Desa Golondewel ya, kalau tidak salah, lalu berpuncak di Aula Sirda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu ikrar penolakan terhadap kelompok-kelompok radikal dan teristimewa untuk Khilafatul Muslimin. Ya, waktu itu meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Khilafatul itu belum ditetapkan sebagai salah satu organisasi terlarang, namun pada faktanya ada beberapa dari anggota Khilafatul Muslimin itu yang menjadi pelaku teror. Bahkan yang paling terakhir kemarin itu para petingginya, para pendirinya, itu si Hasan Baraja yang ada di Lampung itu divonis
rata-rata 10 tahun penjara dengan 575 alat bukti yang berkaitan dengan upaya makar. Kenapa kita penting untuk mencegah seperti ini? Ya karena salah satu yang mereka usung itu adalah ideologi khilafah. Bagaimana ideologi Pancasila ini dengan ideologi khilafah. Dan cita-cita mereka menyatukan seluruh masyarakat dunia ini. Kan begitu. Sini kita Indonesia saja kita bakal bunuh rame kan. Apalagi satu dunia ini. Jadi saya kira akan lebih baik, lebih bijak kalau kita harus merawat sama-sama yang kita namakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan ideologinya Pancasila dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ada kekurangan, ada kelemahan dalam tata kelola pemerintahan kita, ada aparatur-aparatur negara yang mungkin berperilaku, bersikap, berbuat tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan dari bangsa negara kita, tidak sesuai dengan cita-cita para pahlawan, para pejuang bangsa dan negara kita. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita buat, kita upayakan terus supaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bangsa dan negara kita ini tumbuh menjadi bangsa yang baik, yang benar-benar mensejahterakan masyarakat. Kemudian tumbuh menjadi bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita mempersempit sedikit ke wilayah Sanonggoang ini, ya berkaitan dengan yang saya bilang tadi bahwa kelompok-kelompok intoleran radikal ini sebenarnya tidak ada jauh-jauh dari kita. Mereka sudah mulai masuk ke daerah kita. Bahkan daerah kita ini menjadi salah satu target pengembangan jaringan-jaringan atau kelompok-kelompok radikal terorisme ini. Saya senang pada siang hari ini Bapak-bapak kepala desa, kemudian dari Toko MUI, dari perwakilan orang tua, pemerintahan kecamatan hadir. Saya berharap coba nanti dari Sanonggoang ini akan digagas suatu peraturan yang bisa menjadi kontrol sosial. Contoh misalnya kayak sebenarnya aturan secara nasional itu kan ada ya. 1x24 jam tamu itu wajib lapor. Tapi kadang-kadang mungkin apakah kita terbentur dengan tadi budaya kan kita orang Manggarai ini kan kita tuh mau perasaan tidak enak kalau saya terganggu kalau misalnya maka di sini Pak Abdullah itu sebenarnya secara batin dia merasa terganggu. Dia Abdullah dia datang hari pertama langsung diam di dalam, tidak pernah keluar. Atau dia kering anu soleta. Kita mau pergi tegur, nanti takut itu tombo tahu kalau dia kering Abdullah dia enggak. Itu tombo tahu kering anus. Nah kan gitu. Nah ternyata mereka ini adalah kelompok-kelompok yang bawa paham-paham yang sebenarnya sedang merancang suatu kehancuran bagi masa depan bangsa dan negara kita, dan terutama bagi kita yang ada di Sanonggoang ini. Ya gitu. Lalu yang berikut, misalnya soal bagian dari kontrol sosial tadi itu, ketika anak-anak kita ini ada yang sudah mulai tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, lalu mereka ingin melanjutkan pendidikannya, kadang-kadang bingung, kita mau bersekolah di mana. Ada orang tua yang berkeinginan sekali supaya anaknya itu sekolah di ini misalnya, di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah apalah, itu baik. Tapi saran kami coba
konsultasilah dengan mereka yang lebih paham. Misalnya datang ke ketua MUI, datang ke guru-guru imamnya, rekomendasi sekolah, ponpes yang bagus itu di mana. Gitu ya. Jangan sampai asal nama ponpes lalu kamu masuk sekolah di situ. Itu si Qatar itu ya karena kepingin sekolah gratis tadi itu bagi sekolah di salah satu ponpes di Bima namanya UBK dulu itu kan begitu. Nah UBK itu dari awal sudah teridentifikasi. Ini ada hal-hal yang tidak benar di dalamnya. Jadi anak-anak itu dipersiapkan untuk menjadi para pelaku intoleran radikalis tadi itu. Dan pada akhirnya di 2010 UBK itu meledak. Ya, ada meledak bom di dalam ponpes. Qatar itu tamat dari sana. Jangan sampai nanti ada anak-anak kita yang akhirnya juga sekolah di sekolah-sekolah yang seperti itu ya. Sekolah di sekolah yang sudah resmi, yang memang track recordnya sudah teruji. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke pendalaman materi, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari kami berkaitan dengan bagaimana mencintai bangsa dan negara ini, dimulai dari lingkungan sosial kita. Terutama yang pertama sekali itu kepedulian sosial kita itu harus tinggi. Jangan sampai kita apatis dengan lingkungan sosial kita. Lalu segera menginformasikan atau melaporkan kepada perangkat-perangkat pemerintah yang ada di lingkungan tempat tinggal dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Contoh misalnya ada tadi ya, ada tamu-tamu yang mencurigakan atau ada orang yang tinggal menetap di daerah kita, tetapi ini orang sama sekali tidak mau bersosialisasi. Ya, kemudian sudah mulai membentuk kelompok-kelompok kajian atau kelompok-kelompok diskusi yang mulai mengkafir-kafirkan orang, menolak toleransi. Nah, hal-hal itu segera diinformasikan. Gitu. Karena salah satu ciri-ciri dari kelompok-kelompok teroris itu seperti itu. Ya, dia antisosial, mengkafir-kafirkan, menolak ideologi Pancasila itu, menolak undang-undang, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menolak bentuk negara kita, negara kesatuan itu. Nah, untuk adik-adik yang di belakang, mulai dari sekarang kalian benar-benar belajar untuk mencintai negara ini dengan hal yang kecil. Misalnya ketika kamu disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi dengan semangat, ya. Gitu. Suruh lagu-lagu perjuangan, kayak gitu. Lalu yang paling penting itu memupuk iman dan ketakwaan terhadap Tuhan. Jadi meskipun kamu sudah belajar untuk mencintai negara, tapi kamu mengabaikan Tuhan. Tuhan yang terlihat itu adalah Tuhan ya. Yang mengikuti aku berarti Muslim, jalan ketua teroris, nah itu adalah bentuk-bentuk pernikahan. Nanti dari sana kamu akan jadi orang yang membawa kerusakan bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan bangsa dan negara. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami.